Nah, sekarang saya jelaskan sedikit ke sistematis chambernya Val. Chamber ini di sini ada 5 chamber collecting, teman-teman. Yang chamber 1 ini, teman-teman mungkin sudah nggak asing ya, standarnya Blaze itu adalah Oke, selamat siang teman-teman. Hari ini kita ada di Kota Semarang. Sekalian saya ingin sharing edukasi sedikit, terutama mengenai sistem filtrasi dan pemipaan. Dan kita akan update juga progres renovasi kolam customer kita yang ada di Semarang. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa sebuah kolam koi itu sistem pemipaan itu menjadi salah satu bagian vital, Val. Vitalnya begini, pemipaan yang benar, pemipaan yang tepat, pemipaan yang sistematis, itu efeknya nanti juga akan ke belakang itu banyak. Satu, efek ke maintain. Kedua, efek ke flow dan sirkulasi dan sistem dari sebuah kolam dan filternya itu sendiri. Jadi pemipaan itu adalah alur jalan air dari kolam menuju ke filter. Nah, seringkali beberapa kolam saya lihat alur pemipaannya ini tidak tepat. Dalam artian tidak tepat ini begini. Contoh ya, kalau secara pemipaan jalur bottom drain dan jalur skimmer itu pipanya terlalu besar, itu kayak ibaratnya kalau ibaratnya selang itu, contohnya selang, airnya kalau selangnya semakin besar, debit airnya keluarnya banyak, nangkep nggak? Tapi tekanannya kan kurang, nangkep ya? Kalau selangnya kecil, kita pencet selangnya, itu kan dia debit airnya makin kecil, tapi dia tekanannya yang besar. Nah, intinya pemipaan ukuran, baik itu yang untuk bottom drain, skimmer, dan lain-lain itu, antara tekanan dan debit air itu harus tepat perhitungannya. Jadi misalkan begini, kalau bottom drain ini yang di sini contohnya kita pakai 4 in kali 3, itu satu BD-nya itu, di-shoot ke BD-nya aja terus ya Val ya. Itu kurang lebih untuk flow ngejar sekitar 6.000 sampai 7.000 liter per hour. Dikali 3 berarti itu udah bisa sekitar hampir 20.000 lah. Ya 18.000 sampai 20.000. Belum nanti ada skimmer yang, skimmer ini berapa Mas? 1,5 ke 2? 2 in ke 1,5? 2 in full. 2 in itu satunya bisa sekitar 3.000. Ya kan, 3.000 kali 5, 15.000 ditambah tadi 18.000. Nah, artinya volume kolamnya ini juga kurang lebih hampir 40 ribuan. Antara skimmer dan bottom drain ini juga tercapai 40 ribuan. Plus minusnya gitu, saya kurang hafal detailnya ya. Tapi jangan terlalu berlebihan, jangan juga kurang. Itu kalau pemipaan sudah salah, teman-teman, efeknya kalau teman-teman sering lihat ada beberapa kasus di kolam koi, chambernya tekor, chamber pompanya asat, atau chambernya luber, itu karena salah satu yang salah adalah dari sistem pemipaan. Nah, yang kedua, sistem pemipaan ini juga berpengaruh sekali terhadap flow atau sirkulasi yang ada di chamber filter, Val. Kenapa saya bilang berpengaruh sekali? Kalau supply-nya atau output-nya dari kolam, baik itu bottom drain ataupun skimmer itu sudah kurang, atau sudah salah, atau sudah berlebih, ya nanti bleber-bleber ke sininya sampai ke pompa balik ke kolam lagi juga pasti akan bermasalah gitu loh. Meskipun ini pakai double wall yang keren, meskipun teman-teman pakai sekat filter chamber model sistem apapun, tapi sekali lagi pemipaannya kalau sudah salah hitungannya, ya pasti nanti ke belakangnya juga akan salah semua. Makanya mohon maaf ya, kemarin ada beberapa calon customer, saya bilang calon aja, yang memang baru nanya-nanya tapi minta diperhitungkan, minta digambarkan pemipaannya. Mohon maaf, itu karena bagian dari resep teman-teman. Jadi mohon hargai kami juga, kita pun ini untuk sebuah kolam itu resepnya atau pemipaannya juga berbeda-beda. Tergantung bentuk kolamnya, volume kolamnya, kedalamannya, terus yang mau dikejar flow-nya berapa. Jadi memang sekali lagi masalah pemipaan, perhitungan, sistem, gambar, itu kita baru bisa buatkan atau bikinkan kalau memang sudah ada deal dan tanda jadi gitu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, kadang masih ada yang coba-coba, ya Pak, tapi saya tolong gambarin pemipaannya dulu.
hitungin pemipanya dulu ya, itu ya nggak fair buat kami ya. Sekali lagi kita yang sama-sama fair. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit ke sistematis chambernya, Val. Kamu dari sini ngesut ke sini, Val. Chamber ini di sini ada 5 chamber collecting, teman-teman. Yang chamber 1 ini teman-teman mungkin sudah nggak asing ya, standarnya Blaze itu adalah mekanik AC jet mat. Dulu kita chamber 1 ini pakainya sikat brass, Val. Yang bentuknya kayak sikat. Coba nanti tolong yang video-video lama yang pakai sikat brass itu tolong ditampilin. Apakah jelek? Sebetulnya tidak. Tapi ternyata sikat brass itu gampang sekali clogging, gampang sekali bumpet. Sehingga ingat sekali lagi, kalau dari mulai chamber 1 flow-nya udah kehambat atau udah bumpet, ke chamber 2, 3, 4 dan seterusnya juga akan bumpet. Makanya akhirnya bisa jadi problem. Nah, sikat brass ini ternyata maintain-nya itu tidak bisa hanya diguyur dari atas, Val. Harus diangkatin semua, dicabutin semua, kita semprotin, kita cuci satu-satu. Atas masukan dari beberapa customer, mbok sikat brassnya dipikirin apa. Nah, kita akhirnya ketemu solusinya, kita kasih AC jet mat, tapi tidak boleh rapat. Catatan penting nih, Val, kamu shoot ke sini. Dan susunnya harus berdiri, berongga seperti ini. Kalau ini dibalik, teman-teman, ini ditidurin begini, pori-porinya, nanti tolong fotonya dikirimin. Ini jadi lebih rapat. Akhirnya flow air yang sistem kita di setiap filternya Blaze ini namanya sistem flow up ya. Sistem flow up itu air dari bawah naik ke atas, kemudian ke skat double wall, naik ke atas lagi dan seterusnya. Nah, ini kalau sampai terlalu rapat atau terlalu padat, ya telat flow-nya gitu loh. Jadi penyetingan AC jet mat ini teman-teman kalau lihat dari video dan dokumentasi ini semoga jelas. Intinya tidak boleh rapat, harus berongga. Nah, kemudian yang di ujungnya ini, itu ada yang namanya aerasi oksigen. Hanya sebagian. Kenapa Pak tidak semua? Saya tidak akan bahas detail. Gambaran simpelnya begini. Di bakteri chamber mekanik ini ada bakteri aerob, ada bakteri anaerob. Aerob itu yang butuh oksigen, anaerobnya tidak butuh. Nah, untuk mencerna menjadi ekosistem yang bagus, itu harus ada aerob, ada anaerob. Makanya aerator oksigennya tidak boleh full. Tidak boleh satu chamber penuh. Dan kenapa kita sampaikan settingnya ini di ujung sini? Supaya nanti flow-nya ini bisa kelihatan. Nanti contohnya yang jadi tolong ditampilin Val videonya ya, flow-nya. Jadi sekali lagi pada prinsipnya semua chamber filter untuk kolam koi itu baik mekanik ataupun biologis itu harus terjadi pergerakan, harus terjadi flow. Kalau chambernya cuma terjadi ngerendam doang, airnya tergenang, itu fungsi media mekanik ataupun biologisnya tidak berfungsi maksimal. Atau kalau saya sering nyebutnya itu ngerendam media. Iya, bukan flow atau sirkulasi yang untuk media. Nah, kemudian chamber kedua sama, masih mekanik. Ini boleh agak rapat. Yang kedua ini, karena ini sebagai fungsi salah satunya juga untuk rumah bakteri atau bakteri positif. Nah, yang harus diperhatikan nih teman-teman. Double wall level tingginya dari level yang paling awal sampai nanti terakhir menuju pompa, prinsipnya harus lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Main gravitasi. Nangkep ya teman-teman ya. Jangan sampai bikin double wall tingginya rata semua. Apalagi yang paling parah di chamber terakhir malah lebih tinggi. Ya telat lah, air nggak bisa naik. Itu kan teori sederhana sebetulnya teman-teman. Jadi air itu akan mencari titik yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Makanya dinding double wall pun itu kita setting dari yang awal paling tinggi. Makin rendah, makin rendah, makin rendah. Ya standarnya aja deh saya kasih clue. Tapi nanti jangan nanya lagi ya Pak, kolam saya sekian ton, double wallnya berapa, jaraknya tingginya berapa. Waduh itu pusing sekali. Tapi simpelnya begini. Jarak double wall yang pertama menuju kedua itu minimal 8 cm. Minimal. Ya, kalau di bawah 8 cm cuma 5 cm, 4 cm flow-nya agak pelan. Jadi minimal itu 8 cm. Nah, kemudian jarak dinding double wall-nya ini ya sama, minimal juga 8 cm. Ini kayaknya 10 cm-an ini. Jaraknya double wall-nya 8, sekatnya ini jaraknya 10. Seperti itu. Kemudian di chamber ketiga, Pak. Nih, Pak. Sorry agak nggak kelihatan. Nah nih ini yang dapur utamanya namanya media chamber biologis. Kita pakai media premium BioCube ya. Ini sampai sekarang saya belum nemu yang lebih baik dari ini dalam hal produksi bakteri positifnya ataupun dalam hal maintainnya. Selain itu banyak customer suka karena saat ditata ini BioCube ini presisi kerapiannya bagus Pak. Gitu loh. Tapi sekali lagi ya ukuran chambernya ini juga harus diukur. Jangan buat chambernya ini juga asal-asalan nanti natanya nggak bisa rapi. Nah Pak, wong kadang ini apa sih Pak Ade, tutup decking kayu aja selesai. Nah monggo. Kalau kita meskipun nanti ini kita tutup decking filter, teman-teman bisa lihat kerapian, presisi,
sistem pemipaannya, jalur maintenance, tetap kita mau kasih yang terbaik, yang rapi seperti itu. Nah ini terakhir nih Val, chamber untuk collecting pompa, UV, dan sirkulasinya. Nah pompa ini kita pakai kapasitas 18.000 kali 2, sehingga dalam 1 jam ini terpenuhi 1 kali sirkulasi. Ya itu lagi disiapin jalur-jalur pemompaannya. Dan kemarin ada pertanyaan sederhana, ini mana mas sambungan pompa nih, pinjam 1 mas. Nah apa nih istilahnya namanya? Watermore. Nah teman-teman kalau bikin pemipaan untuk kolam, saran saya ya baik yang bikin sendiri ataupun pakai pond builder, jangan pipanya ini langsung connect, langsung dilem ke situ. Loh kenapa Pak? Lah ini pompa ini kan 2 tahun 3 tahun sekali ganti. Berarti kalau teman-teman langsung sambung pipa ini menuju ke outputnya yang menuju ke kolam ataupun ke sistem pemipaan, kalau suatu saat customer mau ganti pompa harus motong-motong toh. Iya kan itu ngerjain tuh. Nah makanya simple, kasih watermore. Tinggal putar ini nanti ada pipa yang dapat watermore, diputar, pompanya dilepas, ganti pompa baru, selesai pasang lagi. Kita sudah pikirkan sampai segitunya teman-teman. Karena dari pengalaman saya sendiri juga, dulu nggak pakai watermore, dari shock ini langsung nyambung ke situ, begitu waktunya ganti pompa, geraji, motong, apa kan ribet ya seperti itu. Nah kemudian penting juga teman-teman, pompa ini memang ada beberapa tipe ya. Ada yang sedot samping, ada yang sedot bawah, ada yang tabung. Nah untuk kolam koi percaya saya ngomong begini bukan karena saya di-endorse sama merek pompa tertentu, bukan karena saya dibayar sama merek pompa tertentu. Kita sudah pernah trial mulai dari sedot samping, yang dari agak ke miring di sisi kiri, ada yang kanan kiri. Paling bagus tuh yang modelnya sedot bawah seperti ini. Agak dekat sini Pak. Ini loh teman-teman. Nah, dan tapi yang sedot bawahnya gini yang ada jarak ya Val. Ini kalau ditaruh di sini nih Val, tek. Dia tuh ada jarak. Jadi ibaratnya kotoran-kotoran yang terlalu nempel di sini tuh nggak naik ke pompa. Nanti kita bisa buang melalui flash di backwash. Gitu loh. Jangan pompanya ininya dilepas, terus ini nempel langsung ke sini juga. Itu juga nggak bener gitu loh. Nggak boleh langsung nempel ke dinding kolam, harus ada jaraknya. Nah, setiap chamber ini mekanik ataupun biologi sama Val. Bawahnya itu ada tataan seperti itu Val. Ya, jarak minimal sekitar 10 sentian lah. Sekali lagi supaya endapan kotoran pasir lumpur itu dia bisa mengendap di bawah, tidak mengenai ke media. Waktu kita flash atau waktu kita backwash di chamber collecting itu bisa terbuang maksimal. Seperti itu. Ya, nah terakhir di sini ini jalur untuk maintain backwash Val. Seperti yang tadi saya bilang ada 1, 2, 3, 4. Ya, backwashnya juga 4. Gitu loh. Jadi setiap nanti mingguan ataupun bulanannya yang lubangnya itu ada pipanya yang untuk backwash sudah ada belum? Aku pinjam 1. Nah ini lagi di setting ya teman-teman, pas kebetulan momennya sekalian saya edukasi. Kadang di setiap proyek ada customer yang teman-teman yang nanya, Pak dijelasin filternya. Nah ini pas, nah ini seperti ini aja namanya. Ini chamber collecting backwash. Jadi waktu kita maintain juga kita tinggal cabut satu persatu seperti ini dan sudah ada jalurnya. Jadi kita nggak nyariin lubang teman-teman. Kadang kalau teman-teman bayangin ini kolam dalamnya ini 1,5 meter nih sekarang jadinya. Tadinya lebih. Kalau nggak dikasih backwash stopper seperti ini, artinya kita harus nyariin lubangnya nih. Susah ya. Wah kadang panik ini kok nggak ketemu-ketemu nih lubangnya nih ya kan seperti itu. Nah ini kita udah siapkan semua. Teman-teman bisa lihat sekali lagi. Ada harga, ada kualitas teman-teman. Secara kerapiannya, secara presisinya, tuh lihat teman-teman ya. Pemipaannya, sistemnya nih. Aerator juga kita pakai panel-panel seperti ini Val. Semuanya rapi. Nanti aerator yang untuk chamber 1, chamber 2, chamber 3 untuk di kolam, itu sudah kita bikinin jalur keran satu persatu. Tinggal disetel, disesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah terakhir teman-teman, setelah dari filtrasi, kita menuju ke sekitarnya. Memang di sini estetikanya kita tidak diberikan mandat oleh customer untuk dirubah terlalu banyak, tapi kita bikin satu air terjun minimalis yang ada di sini. Nah, air terjun ini juga teman-teman, intinya usahakan jangan bikin air terjun itu terlalu tinggi, teman-teman. Sekali lagi, yang pertama itu dari sisi berisiknya atau jatuhnya air, yang kedua mengganggu pemandangan. Kalau air terjun semakin tinggi, percaya saya, mirip kayak kuburan, mirip kayak makam malahan ya. Jadi jangan terlalu tinggi. Nah, kemudian nanti di sini bisa ditaruh pot bonsai, sini bisa taruh pot bonsai, situ juga bisa taruh pot bonsai. Secara keseluruhan teman-teman sudah bisa lihat bahwa perubahan yang kita lakukan selain dari sisi pembesaran filter, kemudian dari sisi pembenaran sistem pemipaan, kemudian dari kolam yang tadinya 2 meter cukup sekarang tinggal 1,5 meter.
tambahan air terjun. Overallnya sekarang kolam ini jadi makin keren sekali ya. Nanti tolong video kolamnya yang lama tolong ditampilin. Nah ini tinggal beberapa hari lagi teman-teman. Tadi saya cek dengan Mas Aan dan tim, perkiraan lusa ya Mas ya, udah bisa running ya. Nanti kita video terakhir kalau sudah running final, ikan sudah masuk semua, ini filter sudah jalan, saya jamin teman-teman akan lihat hasilnya. Sekali lagi kita bukan memberikan janji, tapi kita juga memberikan hasil-hasil nyata yang selama ini kita kerjakan di project-project customer. Nah buat teman-teman yang di sekitar Semarang, sekitarnya ataupun luar kota yang mungkin butuh untuk renovasi, buat kolam baru, kolam renang, kolam koi, aviari, mega tank, landscape dan segala macam, langsung aja hubungin kontak di bawah ini ya. Oke, mungkin cukup. Mas Ana ada tambahan? Ini lagi nyeting kelistrikan, tuh lihat kelistrikan juga kita pikirin semua yang rapi. Jadi sekali lagi memang tipenya saya dan tim Blaze itu kita tidak mau asal-asalan setting ya. Sekali lagi kerapian, presisi dan lain-lain sangat menjadi konsentrasi yang penting buat kami. Nah jangan lupa teman-teman dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye bye.